Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Tuhan. Saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk menikmati kasih-Mu di dalam ibadah pendalaman Alkitab ini, Tuhan. Sungguh ini adalah anugerah-Mu yang besar, kemurahan-Mu bagi kami, Tuhan. Biarlah saat ini kami sungguh-sungguh bisa menikmati kemurahan-Mu melalui ibadah PA ini, Tuhan. Semakin hari kami semakin bisa mendalami akan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh, Tuhan, dasar iman kami, pengharapan kami, bahkan kasih kami, Tuhan, akan senantiasa berdiri kokoh sampai Engkau datang kedua kali di awan-awan yang permai untuk menjemput kami. Itulah sebabnya, Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada selesainya. Terutama terlebih dahulu ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan hati pikiran kami, Tuhan, agar kami benar-benar boleh layak untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini untuk melayani kami sebagai imam besar, gembala agung yang senantiasa selalu ingin mencurahkan isi hati-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, bahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah yang mengikuti ibadah ini secara online, dengan urapan yang sama pula untuk mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Dan senantiasa, Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan, untuk melawat kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat kami memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Dan khususnya saat kami mendengar firman-Mu, yaitu lewat kekuatan roh apapun juga, Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dari awal hingga pada selesainya ibadah ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan di dalam pujian yang kedua. Kita nyanyikan nyanyian kemenangan. Kita tepuk tangan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba
apinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah lama kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Iblis paling takut dengan darahnya anak domba, itulah darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Bahkan maut pun, kalau kita ingat pada waktu tulah ke-10 di bangsa Mesir, bahwa di umat Israel harus ada tanda darah di ambang pintunya. Sebab kalau tidak ada tanda darah, maka maut itu akan datang di situ. Jadi makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, darah Tuhan atau darah Yesus itu paling ditakuti oleh iblis. Makanya sekali lagi kita harus punya tanda darah itu. Artinya itu tadi, kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh, dan kita juga sungguh-sungguh dalam pertobatan itu membawa kita kembali kepada Tuhan, sehingga darah Yesus yang begitu mahal itu bisa menyucikan kita, membenarkan kita, bahkan sampai menyucikan kita, sehingga kita sewaktu-waktu ini sampai akhirnya kita dapat disempurnakan sama seperti Tuhan sempurna. Puji Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku,
nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Dan firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku harus akan firman-Mu. Dari atas kali saya ulang semua bagi berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku harus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku harus akan firman-Mu. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku harus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku harus akan firman-Mu. Sekali lagi, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Seperti sudah pujian yang kami nyanyikan, hati kami selalu rindu. Karena kalau sudah manusia bahkan menjadi manusia yang baru, selalu merindu seperti bayi yang selalu merindu akan air susu yang murni, untuk memberikan satu pertumbuhan, bahkan lebih daripada itu Tuhan, untuk mengubahkan kehidupan kami yang masih banyak ditandai
cacat celah, kekurangan, kelemahan ini. Masih banyak Tuhan cacat celah kami ini. Biarlah semakin hari Tuhan ubahkan lewat kekuatan firman-Mu. Sebab tidak ada yang mampu Tuhan untuk bisa mengubahkan kami manusia berdosa menjadi sama sempurna seperti Engkau. Hanyalah kekuatan daripada firman-Mu. Untuk itulah saat ini Tuhan, nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini sebagai pembuka jalan bagi kami, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mulai dari hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban atas setiap kehidupan kami. Demikian pula juga kami yang duduk mendengar firman ini juga dimanapun yang mendengar, mengikuti ibadah ini Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sama pula untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh nyata saat ini firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, supaya kami selalu berada dekat di dalam pelukan kehangatan cinta kasih-Mu, untuk mengangkat kami dari segala ketenggelaman dosa-dosa kami, supaya Engkau angkat kami tinggi sama seperti Engkau tinggi. Bahkan juga tangan-Mu mampu untuk menjamah setiap kehidupan kami, membenarkan, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna, sehingga kami juga tidak akan pernah ragu untuk mengangkat kedua tangan kami. Kami menyambut kedua uluran tangan-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan kami, buah nikah kami, masa depan kami, pekerjaan kami, studi-studi kami, bahkan pelayanan kami sampai detak jantung kami serahkan ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang memberikan kepastian bagi kami Tuhan untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, roh jahat, najis, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, masih di dalam materi dalam ibadah PA, yaitu yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 4 mulai dari ayat 1 sampai yang ke-11, yang sudah sama-sama kita menikmati di dalam ibadah pendalaman Alkitab, bahwa disebutkan Rebu yang lalu oleh Saudara Daud bahwa ayat 1 sampai yang ke-11 dari Injil Matius pasal 4 ini berbicara mengenai kualitas daripada manusia Yesus, ya, kualitas manusia Yesus yang sudah teruji, yang sudah menang. Juga disampaikan oleh Saudara Olpi kemarin Rabu yang lalu bahwa menang, Tuhan Yesus menang atas dosa. Jadi inilah memang kualitas dari manusia Yesus. Memang Yesus itu sekali lagi adalah Allah, tapi jangan lupa dia adalah pribadi manusia 100%. Ada dagingnya, ada darahnya juga. Dia bisa merasakan segala sesuatu apa yang menjadi baik masalah kesedihan, sukacita, baik apa saja Tuhan Yesus bisa merasakan. Makanya sekali lagi kita bersyukur memiliki pribadi Tuhan seperti pribadi Yesus, karena sekali lagi itu tadi, Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang manusia rasakan, baik di dalam kesedihan, kesukaan, dalam apa saja Tuhan Yesus bisa merasakan itu. Nah, tadi kembali lagi di dalam Matius pasal 4 ayat 1 ayat sampai yang ke-11, bahwa kualitas daripada manusia pribadi Yesus, kalau kita tadi sudah membaca, kalau kita membaca di dalam ayat ini, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menang atas segala pencobaan ini. Nah, makanya sekali lagi manusia Yesus ini bisa menang atau tahan uji di dalam satu pencobaan ini diawali dari, nah ini, jadi ada prosesnya sekali lagi. Makanya sekali ini kita mendalami, namanya pendalaman Alkitab. Semakin hari kita mendalami Alkitab ini, semakin kita gali, kita bisa menemukan tambah mutiara-mutiara yang indah. Semakin kita dalami juga, semakin kita kuat di dalam iman pengharapan kasih kita, sehingga kita tidak gampang goyah
Dan kita sekali lagi bisa menemukan mutiara-mutiara yang indah dari pendalaman Alkitab ini. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan kualitasnya karena disebutkan juga oleh Bro Daud ya, karena Tuhan Yesus setelah ayat berikutnya nanti Tuhan Yesus mau mengajar. Makanya itu Tuhan Yesus memberikan contoh kualitas yang baik bagaimana seharusnya sebagai manusia, apalagi dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Makanya ini yang harus kita contoh dengan sungguh-sungguh pribadi Yesus ini, supaya kita juga punya kualitas yang sama seperti pribadi Yesus. Nah, makanya ini juga harus ada tahapannya. Makanya Tuhan Yesus bisa menang, Tuhan Yesus bisa menunjukkan kualitas gitu, dimulai dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang kedua. Kita akan baca di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang kedua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Nah, Sabtu yang lalu Rabu yang lalu juga sudah menyinggung tentang puasa ini. Ya memang awalnya dari sini dulu. Untuk bisa menang atas ujian, cobaan, dan untuk bisa menunjukkan kualitas manusia seperti Yesus, ya dimulai dari sini dulu. Makanya tadi disebutkan, maka Yesus dibawa ke padang gurun. Padang gurun ini gambaran daripada kita saat ini ada di dunia ini. Gambaran kita ada di dunia ini ya tempatnya kita di sini untuk bisa memulai seperti Yesus. Kemudian tadi di ayat yang kedua, dan berpuasalah Yesus selama 40 hari 40 malam. Nah, saya kalau nggak salah Rabu yang lalu saya pernah berbicara di situ ya. Oh, manusia tuh batasnya 40 hari batasnya bisa tidak menerima asupan makanan. Sebab saya membaca artikel, ternyata saya salah gitu. Saya ingat-ingat lagi, setelah saya di rumah saya ingat-ingat lagi. Siapa ya pernah ngomong seperti itu ya? Siapa yang pernah cerita? Saya betul-betul saya reminding kembali ingatan saya ini supaya saya ingat siapa yang ngomong manusia ini batasnya sampai 40 hari tidak menerima asupan makanan ini. Ternyata setelah saya ingat-ingat, saya ingat, oh iya, ternyata saya dapat cerita dulu dari ayah saya. Ayah saya dulu pernah cerita waktu saya masih SMP atau masih SMA lah, saya lupa itu, kira-kira mungkin tahun 80-an. Ayah saya dulu pernah cerita bahwa ya itu tadi memang kekuatannya manusia, karena memang ayah saya dulu pernah membaca atau dengar apa enggak tahu. Pada waktu itu memang ada orang yang meninggal di situ. Disebutkan meninggal karena ya itu tadi, karena 40 hari tidak dapat makan. Makanya ayah saya pernah cerita, oh ya itu tadi batas manusia untuk bisa tidak menerima asupan makan ini bertahan sampai 40 hari. Tapi setelah saya baca di Google, artikel di Google, ternyata tidak sama. Di Google saya baca kemarin bahwa tubuh manusia ini tidak bisa menerima asupan makanan itu cuma 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu mati manusia karena tidak menerima asupan makanan. Jadi mungkin yang benar yang mana? Saya pikir ya itu tadi. Saya pikir semua benar. Kalau saya merajuk di dalam Alkitab nih, bukan merajuk apa namanya? Merujuk di dalam Alkitab ini. Karena apa, sekali lagi ya memang antara manusia yang dulu sama manusia sekarang berbeda kekuatannya. Jadi sekarang oh iya memang benar, bisa jadi kalau dulu memang manusia dulu kan kuat-kuat. Kalau saudara baca di Alkitab loh ya, manusia dulu tuh umurnya hampir 1000 tahun loh. Manusia dulu umurnya hampir 1000 tahun kalau saudara baca Alkitab itu, hampir 1000 tahun. Tapi setelah maju lagi zamannya, tidak kuat lagi, dipotong lagi sama Tuhan 120 tahun. Kemudian tambah maju lagi, dipotong lagi sama Tuhan. Umur manusia ada yang ingat berapa? 70. Kalau kuat 80 tahun. Nah kalau saya merujuk di dalam Alkitab ya bisa jadi dulu kekuatan orang dulu sama orang sekarang beda jauh. Makanya bisa jadi kalau dulu tidak bisa menerima makanan sampai 40 hari, setelah 40 hari mereka mati. Nah karena memang ya itulah tadi, memang kalau menurut ayah saya dulu ya sebegitu itu, memang tidak kuat tubuhnya manusia ini. Ya itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi sekali lagi merujuk kepada Alkitab ya memang sekali lagi ya kita bisa mempercayai hal itu, karena sekali lagi ya itu tadi manusia dulu dan sekarang juga berbeda. Dan juga saya kan pernah menyaksikan bapak saya dulu bukan
bukan pamer atau enggak, bukan. Ini sebagai kesaksian saja. Ayah saya dulu puasa karena memang ada keinginan hatinya, ingin punya rumah yang baik pada waktu di Probolinggo dulu itu, punya rumah yang baik supaya seperti janji Tuhan itu, bangsa Israel ditempatkan di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Itu yang dipegang oleh ayah saya dulu. Makanya ayah saya dulu sampai berpuasa sungguh-sungguh 40 hari. Nah, puasanya itu kalau zaman dulu bapak saya itu mutih. Tahu saudara mutih ya? Jadi puasa mutih itu ya makanannya cuma nasi putih, tidak dicampur dengan apa-apa. Ya cuma air putih, nasi putih dan air putih itu saja, dan enggak kayak puasanya kayak orang-orang seberang gitu. Kalau orang seberang kan dibalik, jadi kalau siang enggak makan, malamnya tapi ya balas dendam. Bukan seperti itu ya, cuma cukup sekali makan. Dan itu dilakukan sama 40 hari oleh ayah saya. Makanya sampai pecah-pecah bibir bapak saya dulu itu, pecah-pecah. Ya memang kuat sungguh-sungguh. Nah kalau memang itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, nanti kita akan sama-sama lihat itu bisa terjadi sungguh-sungguh ya, memang betul-betul kuat. Akhirnya apa yang diinginkan oleh ayah saya dulu bisa terwujud. Akhirnya juga terwujudnya gimana? Nah, kita bisa menempati di perumahan di PT PJKA, namanya dulu PJKA, yang saya tempati sampai sekarang itu. Nah, di mana-mana ya itu tadi dekat, mau kemana-mana, mau ke pasar dekat, ke stasiun kereta api dekat, mau ke jalan raya juga dekat, mau ke pasar juga dekat. Nah itu yang dipercaya oleh saya, oleh ayah saya itu. Makanya sampai ayah saya berpuasa sampai 40 hari itu. Memang dijawab oleh Tuhan, ditempatkan sampai sekarang yang saya tempati rumahnya itu. Demikian pula juga dengan saya, sekali lagi bukan pamer, tidak. Karena ya itu tadi, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pribadi Yesus, nah itu yang memang saya contoh sungguh-sungguh. Setelah saya tamat sekolah Alkitab dulu, saya memang itu tadi, saya mengambil bagian juga dalam puasa 40 hari, tapi tidak 40 malam makan. Cuman paginya kalau pas habis doa pagi itu saya minum teh manis kayak gitu. Untuk apa? Supaya lagi, sebab waktu itu pelayanannya kan full waktu itu. Senin kita Minggu di sini, Senin di Jatiroto, Selasa di Grobogan, Rebu di sini lagi, Kamis di Jatiroto lagi, Jumat juga kalau ada sel grup, Sabtu kaum muda. Jadi enggak kuat. Makanya itu pagi setelah doa saya minum teh itu untuk apa? Ya supaya enggak dehidrasi lah. Dan itu saya lakukan puasa sampai 40 hari, bisa sampai 2 kali saya tuh pernah melakukan itu. Dan puasa sampai 3 hari 3 malam saya juga pernah juga hal itu juga. Wah, memang sekali lagi saya mau mencoba 1 minggu full, karena memang di keluarga kami itu cukup bisa kuat semua ya. Ibu saya bisa sampai 1 minggu full, 1 minggu 1 malam ya, 7 hari 7 malam tuh enggak makan enggak minum. Kakak saya yang perempuan juga begitu, juga adik saya juga sama seperti itu. Bukan pamer, tidak, tapi ini adalah satu kesaksian juga ya. Saya 3 hari, kuatnya cuma 3 hari, itu pun rasanya panas semua di tubuh kiri, rasanya panas semua, panas. Maaf permisi kalau buang air kecil juga rasanya panas sekali. 3 hari 3 malam. Dan kekuatan saya di situ cuman itu. Nah, itu memang betul-betul puasa seperti yaitu tadi. Memang sekali lagi yaitu tadi, supaya sekali lagi belajar untuk pribadi Yesus. Untuk apa sekali lagi? Yaitu tadi seperti yang Bro Daud sampaikan, seperti Olpi sampaikan di situ, untuk menunjukkan kualitas sebagai manusia yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dan sebagai manusia yang tahan uji menghadapi satu cobaan. Nah sekali lagi saat ini kita tidak berbicara tentang 40 lamanya, 40 hari 40 malam, ini berbicara tentang lamanya. Terserah mau saudara mau puasa apa, silahkan, terserah. Tapi 40 hari 40 malam bukan tergantung lamanya 40 ini. Tetapi yang kita lihat sekarang, kita dalami saat ini, karena saat ini adalah pendalaman Alkitab, yaitu tentang nilai rohaninya dari angka 40 hari yang Tuhan Yesus tadi itu sudah lakukan ya. Nilai rohaninya atau arti rohaninya dari angka 40 ini tentunya dalam hal berpuasa ini. Nah makanya kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Ini berbicara arti atau nilai rohaninya. Kejadian pasal 7 ayat 17
sampai yang ke-20. Jadi saya bacakan, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahteranya itu, maksudnya bahteranya Nuh, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka bumi, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung-gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya. Bayangkan, jadi 40 hari manusia dihukum dengan air bah sampai ketinggiannya itu 15 hasta dari gunung yang paling tinggi puncaknya. Mungkin gunung yang paling tinggi saat ini di sini di mana? Everest yang paling tinggi itu bahkan sampai menutupi sampai 15 hasta. Itu berarti 15 hasta kira-kira 7,5 meter ya, 7,5 meter tingginya itu, menutupi gunung itu. Nggak bisa bayangkan, karena 40 hari Tuhan turunkan hujan itu atas bumi, atas manusia ya, sampai 15 hasta di atasnya, bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung itu ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Jadi kalau kita melihat arti daripada angka 40 hari yang seperti Tuhan Yesus lakukan, puasa 40 hari ini, jadilah sama dengan kalau tadi kita sudah melihat angka 40 ini adalah angka untuk menamatkan daging, menamatkan daging atau mematikan daging. Ini tujuan daripada puasa, untuk mematikan daging kita ini. Sebab tadi disebutkan ya, semua yang makhluk yang hidup, mulai dari burung-burung, binatang, bahkan sampai manusia terutama, ya tadi makhluk dagingnya manusia ini yang harus betul-betul dimatikan sungguh-sungguh lewat angka 40. Ini nilai rohani, ini arti rohani dari angka 40. Sekali lagi bukan lamanya, sekali lagi silahkan kalau saudara mau ada kerinduan berpuasa apa-apa, bukan lamanya, tetapi nilai rohaninya yang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Makanya saat bersyukur, kita pendalaman Alkitab itu semakin menggali kita akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa tahu apa arti angka 40 ini. Ya ini mematikan daging, menamatkan daging ini. Makhluk hidup yang ada dagingnya itu betul-betul dimatikan sungguh-sungguh. Nah, semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah dimatikan, bagaimana? Kenapa harus dimatikan? Nah, nanti kita akan sama-sama lihat kenapa harus dimatikan ini. Kita akan baca lagi di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai yang ke-7. Nah, ini penyebabnya kenapa harus dimatikan dengan angka 40 tadi itu. Ya, kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging dari itu. Makanya ini yang betul-betul ditamatkan, dimatikan sungguh-sungguh. Terus, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, kenapa harus dimatikan dengan sungguh-sungguh?
terutama makhluk daging ini harus dimatikan. Karena yang tadi yang sudah kita baca ini tadi yang sudah kita sama-sama baca. Yang pertama karena yaitu tadi, karena kejahatan manusia itu semakin lama semakin membesar. Itu di dalam ayat yang keempat tadi ya, kejahatan manusia semakin membesar. Jadi kejahatan manusia daging ini lama-lama semakin membesar, atau diistilahkan semakin meraksasa sudah. Makanya jangan heran kalau zaman dahulu yaitu tadi ada Daud melawan Goliat, tingginya 6 hasta, angka 6 itu angka daging, yaitu tingginya seperti itu, besarnya juga seperti itu. Daging yang tidak dimatikan sungguh-sungguh ya akhirnya membesar seperti raksasa tadi itu. Makanya itu harus dimatikan dengan sungguh-sungguh ya, meraksasa itu. Kenapa harus dimatikan? Karena kejahatan manusia semakin membesar, dagingnya semakin meraksasa tadi. Dan ini tidak bisa dikuasai lagi. Kalau sudah tumbuh semakin besar, tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikontrol lagi, tidak bisa dibendung lagi. Wah, semakin jahat ya, seperti zaman dahulu, seperti manusia zaman dahulu, semakin membesar kejahatannya ini. Tidak bisa dikontrol lagi, tidak bisa dibendung lagi, tidak bisa, wah, diapakan, tidak bisa sudah. Ya, ini. Jadi kenapa harus dibinasakan? Karena kejahatan manusia semakin membesar, dagingnya semakin meraksasa. Kemudian yang kedua, kecenderungan hatinya tadi itu selalu membuahkan kejahatan-kejahatan. Hatinya ini tidak ada sama sekali. Kalau kita kenal saat ini punya hati nurani yang baik, tidak ada. Yaitu cuma naluri saja sudah. Manusia tidak punya hati nurani yang baik, cuma naluri. Kalau sudah berbicara tentang naluri, tentu ingat ya, itu adalah binatang buas itu sudah. Tidak punya hati nurani yang baik, hatinya penuh dengan naluri, ingin menyiksa, ingin membunuh, ingin wah apa saja. Nah itulah daging itu, itulah daging itu. Makanya perlu angka 40 ini, perlu angka 40. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau ini tidak dibinasakan ya itu dari dagingnya semakin meraksasa, lagi cenderungan hatinya ini sudah seperti binatang buas. Jadi makanya jangan heran kalau saudara lihat saat ini orang tidak kenal belas kasihan kayak gitu, ya itu dah prakteknya binatang buas. Itulah kehidupan daging. Kalau tidak bisa dikontrol, kalau tidak bisa tidak bisa dikuasai lagi sudah. Semakin meraksasa, semakin seperti binatang buas, semakin seperti binatang buas. Terlalu ngeri daging ini. Makanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah Yesus memberikan contoh bagi kita. Dia mengambil angka 40 hari 40 malam. Nah kemudian sekarang kita akan lebih jauh melihat apa yang ada di dalam daging ini, apa yang ada di dalam daging ini. Makanya tadi Tuhan sampai pilu hatinya, memilukan hati, hal itu memilukan hatinya. Maka Tuhan menyesal, waduh, oh kenapa saya menciptakan manusia kok jadinya seperti itu ya. Nah, penyesalannya Tuhan sudah terbukti pada waktu itu, menyesal betul-betul. Manusia darah daging ini betul-betul memilukan hatinya Tuhan ya. Nah sekarang kita akan semakin lihat semakin dalam lagi apa yang ada di dalam manusia daging ini, apa yang ada di dalam manusia daging ini. Yang pertama kita akan baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Ini yang ada di dalam daging. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini daging ini. Yang ada di dalam daging yang pertama adalah keinginan dan hawa nafsu. Keinginan dan hawa nafsu. Makanya ini yang betul-betul Tuhan Yesus lakukan supaya apa lagi? Kembali lagi seperti tadi saya katakan, supaya kualitasnya itu berbeda, supaya bisa tahan uji sungguh-sungguh, tahan dalam pencobaan sungguh-sungguh. Nah, ini yang ada di dalam daging. Ada keinginan dan kejahatan. Yang pertama yang ada di dalam daging manusia ini. Makanya ini betul-betul harus sungguh-sungguh bisa dikuasai, harus bisa dikontrol, harus bisa dimatikan kalau bisa. Yang pertama tadi berbicara tentang keinginan. Keinginan apa ini? Keinginan daging ini. Yang pertama adalah keinginan makan minum. Keinginan makan minum, berarti kebutuhan keinginan daging yaitu tadi makan minum. Keinginannya daging ya makan minum.
Ini kalau tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikuasai, kembali lagi seperti zaman Hawa dulu. Zaman Hawa dulu ya jatuhnya dari situ. Zamannya Hawa dulu keinginan untuk mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan. Karena buah itu dilarang oleh Tuhan. Tapi begitu Hawa lihat, nah coba kita akan baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 6, Kejadian 3, terbalik. Kejadian 3 pasal yang ke-6. Kejadian 3 pasal 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati, maka memberi pengertian, lalu mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya juga. Ini pertama yang ada di dalam diri, keinginan, terutama keinginan makan minum, sama seperti Hawa dulu. Tuh, padahal firman Tuhan sudah jelas kepada Hawa, buah pengetahuan tentang buah yang baik, pengetahuan baik yang daya itu jangan dimakan. Seluruh buah ini boleh kamu makan, silahkan dimakan, tapi buah itu jangan dimakan. Tapi begitu matanya Hawa itu melihat, mulai tertarik di situ, karena juga mendengar suaranya ular di situ. Nah, makanya sekali lagi ular ini bahaya sekali, suara ular ini. Perhatikan sekali lagi, kalau kita mendengar, sebab Hawa ini bukan mendengar berkali-kali, satu kali saja mendengar suara ular, habis dia di situ. Karena suara ular ini membimbangkan. Kalau orang bimbang itu Alkitab sudah mencatat di situ. Kalau orang bimbang itu lebih condong kepada yang tidak benar daripada yang benar. Itu Alkitab mencatat. Pasti itu begitu. Jadi kecenderungan hati manusia itu lebih cenderung kepada yang salah daripada yang benar. Ya sama seperti Hawa tadi itu. Padahal Allah sudah berfirman, jangan kamu makan buah itu. Tapi begitu matanya melihat, timbul keinginannya dalam hati. Mulai dari mata, dari mata ini timbul keinginannya, sehingga dia mulai petik buah itu. Dia berikan ke suaminya. Ini yang perlu kita waspadai. Ini yang ada di dalam daging kita ini, keinginan untuk makan minum. Hawa sudah jatuh di situ. Makanya buat kita saat ini, ayo sungguh-sungguh supaya itu tadi, dari keinginan kita bisa mengontrol kita bisa menguasai dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai kalau bisa mematikan, supaya lagi tidak ada keinginan, dimulai dari mata kembali. Makanya sekali lagi, ya inilah yang ada di dalam daging ini, keinginan, terutama keinginan makan dan minum. Kemudian keinginan yang di dalam daging manusia, yang pertama adalah keinginan, dan yang B itu hawa nafsu. Nah, kalau kita kembali lagi di dalam Kejadian 6 ayat yang kedua tadi itu, maka anak-anak Allah tadi itu mengambil manusia, siapa saja yang disukai, siapa saja yang dikehendaki. Padahal sudah jelas, dia sudah punya predikat anak Allah. Tapi ya itu tadi, karena memang ada dagingnya itu penuh dengan hawa nafsu, tidak peduli, biar itu anak manusia, biar itu anak siapa saja, wah sikat saja dia di situ. Ini berbicara tentang hawa nafsu. Tadi keinginan tentang makan minum. Hawa nafsu ini berbicara tentang saat ini. Makanya sekali lagi saya tekankan di dalam kaum muda remaja, kalau saudara mengikuti, saya tekankan dengan sungguh-sungguh tentang hawa nafsu yang ada di dalam daging ini. Mulai dari mana? Kawin campur. Ya tadi kalau kita sudah membaca loh, dia sudah tahu predikatnya, anak-anak Allah. Tetapi dia mengambil anak-anak manusia, siapa saja yang disukai. Nah, ini berbicara tentang hawa nafsu. Ya, keinginan akan makan minum. Kemudian tadi berbicara tentang puncaknya dosa, itu juga berbicara tentang kawin campur gitu. Kawin campur itu sudah dimulai sejak zaman dahulu, purbakala dulu. Kawin campur itu sudah dimulai sejak, kalau saudara baca tadi ya, di dalam Kejadian 6 ayat yang kedua. Padahal dia sudah tahu anak-anak Tuhan, tetapi ya itu tadi, ambil siapa saja yang disukai. Mulai dari kawin campur. Makanya perlu yang belum, masih jomblo-jomblo ini, perhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Kalau enggak tadi itu, ya datang penghukuman Tuhan. Rohku enggak akan bersama-sama dengan mereka lagi. Karena ya itu tadi, manusia daging penuh dengan hawa nafsu yang enggak bisa dikontrol, enggak bisa dibendung, enggak bisa dikuasai lagi. Siapa saja, kawin campur, kemudian kawin cerai. Nah, ini berbicara tentang hawa nafsu. Makanya jangan heran sekarang ini, dimanapun kita, kemarin minggu lalu saya sudah memberitakan firman Tuhan bagaimana tentang tawar hati ini dari rumah tangga itu. Wah, sangat ngeri saat ini.
kawin cerai juga sekarang sudah logis dimanapun, wah sudah biasa kawin cerai itu. Bahkan di gereja, sudah biasa itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ini berbicara tentang daging yang pertama, keinginan dan hawa nafsu. Kawin cerai sampai kawin mengawinkan. Kembali lagi kepada Sodom dan Gomora. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bahkan saat ini sudah wajar ya. Ada kemarin saya lihat di televisi, Bu, saya juga cerita kemarin, kemarin saya lihat di televisi ada orang nikah sama kambing loh, coba bayangkan. Kambingnya dipakein jadi pengantin kayak gitu. Saya tidak bisa bayangkan loh. Ya Allah, gimana perkara seperti itu. Makanya inilah tadi daging tadi itu, berbicara tentang daging. Hawa nafsunya yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa dibendung tadi. Sampai yaitu tadi, maaf permisi bicara, kawin sama binatang tadi. Wah, terlalu ngeri saatnya, terlalu ngeri Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya ini perlu kita waspadai. Ya inilah berbicara tentang daging. Apa yang ada di dalam daging? Yang pertama berbicara tentang keinginan, terutama tadi makan minum, perlu kita kontrol. Ya, kita sudah tahu sudah kena penyakit ini, tapi makan sikat saja itu sama dengan bunuh diri ya. Betul ya, saya katakan bunuh diri loh. Sudah tahu kok dia kalau makan ini nanti bisa membuat tubuhnya wah biar mati, perkara mati apa saya sikat saja, itu bunuh diri itu sama, tidak bisa mengontrol lagi. Ya itulah daging kita, itu daging gitu. Kemudian sekarang berbicara daging yang kedua, apa yang ada di dalam daging? Yang pertama tadi keinginan dan hawa nafsu. Kemudian yang kedua kita akan baca di dalam Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17 24 sampai 26, maaf. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26. Tadi kita sudah membaca ya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini yang ada di dalam daging yang pertama. Kemudian yang kedua, jikalau kita hidup dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan janganlah saling mendengki. Yang kedua yang ada di dalam daging kita, itu adalah sifat tabiatnya daging. Tadi berbicara tentang keinginan dan hawa nafsu. Sekarang yang kedua, ini berbicara tentang sifat tabiatnya daging. Sifat tabiatnya daging. Kalau ini tidak bisa dikontrol, sekali lagi, wah jatuh sungguh-sungguh. Makanya kita tahu ya, Tuhan Yesus bisa menang. Tadi yang pertama tadi, Tuhan ada keinginan makan minum, Tuhan Yesus menang. Lewat dia berpuasa, dicobai oleh iblis. Jadikan roti ini jadi batu ini jadi roti. Tuhan Yesus lapar, dicobai iblis, dia menang. Karena Tuhan Yesus sudah mengalami dulu angka 40 tadi. Coba tidak mengalami angka 40, bisa-bisa. Makanya Tuhan Yesus memberikan contoh bagi kita semua. Tuhan Yesus bisa menang karena memiliki angka 40 tadi. Kemudian yang kedua berbicara tentang daging tadi, itu adalah sifat dan tabiatnya. Bagaimana sifat dan tabiatnya daripada daging? Yang pertama, yang A, itu adalah gila hormat. Yang di dalam ayat 26, dan janganlah kita gila hormat. Itu yang ada di dalam sifat tabiatnya daripada daging. Gila hormat. Wah, kita kalau sudah tahu ya gila hormat ini. Makanya sekali lagi jangan heran kalau orang yang mencari apa gila hormat itu, kalau sudah tidak mendapatkan hormatnya, ya tinggal apa ya, kalau gila hormat tidak ada hormatnya, tinggal apanya? Tinggal gilanya. Makanya jangan heran kalau banyak orang sekarang itu orang yang mencari gila hormat tadi tidak menemukan hormat, jadi gila sungguh-sungguh. Ya karena memang ya itu sifat tabiatnya daging itu gila hormat, tinggi hati, sombong, jumawa. Wah, kalau sudah dipuji besar kepalanya. Tidak ada yang memuji, marah-marah. Wah, aku sudah tidak ada yang memuji. Wah, makanya saya justru kalau tidak ada yang memuji, terima kasih Tuhan. Sebab ingat sekali lagi, pujian itu bisa menjatuhkan kita sungguh-sungguh. Bisa menjatuhkan kita. Makanya kalau kita tidak dipuji ya jangan marah. Jangan ngamuk. Jangan marah, jangan ngamuk. Saya tidak pernah dipuji waktu nyanyi, waktu menyampaikan firman Tuhan. Bagus firmannya. Tidak pernah begitu. Istri saya juga tidak pernah muji gitu. Sebenarnya saya bersyukur ya, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang memuji, sebab kalau enggak ya bahaya tentang kita deh. Bahaya tentang sifat tabiatnya daging ini, tentang gila hormat tadi. Betul-betul kalau sudah tidak mendapatkan hormatnya ya betul-betul gila sungguh. Gila sungguh, betul-betul. Makanya jangan heran
Kalau kita menumpukan orang, kalau dulu di Klaka itu saya tiap hari ya, tapi sekarang enggak, jarang ya. Dulu tiap hari tuh hampir saja ada orang baru di situ. Mukanya baru, bukan baru datang, enggak, baru gilanya. Banyak sekali orang begitu. Karena ya memang begitulah sifat tabiatnya daging ini. Gila hormat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai. Wah, sombong, tinggi hati, jumawa dan lain sebagainya. Nah, makanya Tuhan Yesus bisa menang, bisa ditempatkan di bawah bumbungan bait tinggi. Ayo jatuhkan dirimu, berbicara ketinggian ini, puncak ini berbicara tentang kesombongan. Kalau sudah sombong jatuh sungguh-sungguh. Sama seperti Lucifer itu, jatuhnya bagaimana ya? Karena sombong, ingin melebihi Tuhan katanya. Makanya jatuh dia di situ. Bayangkan bintang, betapa hancurnya. Kalau jatuh dari tempat sini saja masih tidak seberapa ya. Tapi kalau sudah jadi bintang, sudah jadi bintang, kalau jatuh, saya tidak bisa bayangkan kerusakannya itu, betapa parahnya kerusakannya. Nah, makanya ayo Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang ada di dalam daging kita, sifat tabiatnya. Yang A tadi itu adalah gila hormat. Yang kedua, saling menantang. Saling menantang ini kalau saya lihat di dalam terjemahan yang lain disebutkan di situ, yaitu suka ribut, suka bertengkar, suka ribut, suka bertengkar. Wah, enggak seneng kalau tenang-tenang, enggak seneng. Cari perkara. Nah itu, cari perkara, enggak ada apa-apa, cari perkara. Cari perkara itulah memang sifat tabiatnya daging. Enggak seneng kalau suasana tenang, suasananya enak gitu, enggak. Cari perkara, cari ribut, cari masalah dan lain sebagainya. Itu saling menantang. Itulah sifatnya daging. Sifat tabiatnya daging. Kemudian yang ke C, dengki. Dengki dimulai dari iri, tidak seneng kalau temannya sukses, tidak seneng kalau temannya berhasil, tidak seneng kalau temannya dipakai oleh Tuhan kayak gitu. Wah, selalu iri, sama seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu tidak seneng, sebab ya itu tadi, wah ini kalau nanti banyak pengikutnya, saya tidak ada pengikutnya. Begitu, dengki. Makanya ya itu tadi, Tuhan Yesus benar, Tuhan Yesus dimusuhi sampai dibenci. Bencinya itu tanpa alasan loh, bayangkan, benci sampai benci tanpa alasan, tidak ada salahnya, tiba-tiba dibenci. Ya, sering kali kita begitu, tidak tahu apa salah saya, kadang-kadang tidak mau diajak ngomong, kadang-kadang lihat kita melorok gitu loh. Saya juga sering juga mengalami hal itu loh. Apa saya salah, saya ini apa? Kok tiba-tiba dia tidak senang sama saya, tiba-tiba kok saya ngomongin gini, ngomongin begitu. Oh, itu saya alami juga betul-betul. Makanya saya bersyukur bisa mengalami ini, karena ya itu tadi, saya juga bisa merasakan bagaimana Tuhan Yesus dulu tuh tidak salah tapi disalahkan, bahkan sampai dibenci tanpa alasan. Ya memang inilah sifat tabiat karakter daripada daging tadi itu. Mulai dari tadi gila hormat, saling menantang, dan dengki tadi itu. Dimulai dari iri hati tadi itu. Nah, jadi makanya ya itulah yang ada di dalam daging. Nah, ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Kemudian sekarang yang ketiga, apa yang ada di dalam daging? Tadi pertama berbicara tentang keinginan dan hawa nafsu. Yang kedua tentang sifat tabiat karakter daripada daging. Kemudian yang ketiga di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi yang ketiga di dalam daging ini ada suaranya daging. Tadi ada keinginan hawa nafsu, ada sifat tabiat karakter daging, dan sekarang ada suaranya daging. Apa suaranya daging? Yang tadi yang kita sudah baca, tidak mau taat, tidak mau taat suaranya daging. Ya, kembali lagi, kalau kita kembali tadi, memang daging manusia diciptakan darah daging ya seperti Hawa dulu, sudah tidak boleh makan, dimakan juga. Ini tidak mau taat. Dan ini awal cikal bakalnya dosa dari situ. Dosa yang mula-mula adalah ketidaktaatan itu. Dosa mula-mula ada ketidaktaatan dari Hawa. Makanya Taman Eden diambil oleh Tuhan. Manusia harus diusir dari bumi, diusir dari Taman Eden, sehingga kehilangan suasana surga. Kehilangan Taman Eden sama dengan kehilangan surga sudah. Yang ada kalau sudah kehilangan surga, bagaimana? Suasana kutukan,
air mata, letih, lesu, beban berat, susah, payah, pahit, ketir hidupnya. Makanya Tuhan Yesus datang lagi kedua kali. Tuhan Yesus datang lagi ke dunia ini. Untuk apa sekali lagi? Yaitu tadi, manusia yang hidup dalam suasana kutukan. Mari datang kepadaku kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kembali kelegaan kepadamu. Nah, ingin mengembalikan lagi suasana surga, sekalipun surga masih belum yang sesungguhnya belum kita tempati, tapi suasananya kita bisa rasakan sungguh-sungguh. Supaya seperti doa Yesus juga, seperti di bumi seperti di surga. Supaya di bumi seperti di surga. Ingin mengembalikan kembali manusia di dalam Taman Eden. Suasananya maksudnya. Bagaimana suasana Taman Eden? Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ketenangan itu damai sejahtera. Itu yang ingin dikembalikan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun masih di dalam padang gurun dunia ini, sekalipun kita masih ada di padang gurun dunia, tapi Tuhan ingin kembalikan suasana itu. Ini semoga kita bisa mengerti. Jadi makanya kembali lagi kepada suara daging tadi. Suara daging membuat manusia darah dan daging tidak mau taat, terutama taat kepada firman Tuhan. Selalu saja melawan. Tapi kalau sudah daging tidak ada suaranya lagi, Alkitab sudah mencatat, ada di situ. Seperti Abraham sembelih anakmu, tidak ada suaranya Abraham, betul ya? Kalau saudara baca, tidak ada suara. Tidak, Tuhan, janganlah Tuhan, ini anak saya yang saya tunggu-tunggu kok, ini janjimu loh Tuhan, masa anak saya harus disembelih? Tidak ada suara begitu, tidak ada suaranya begitu. Abraham, sembelih anakmu Abraham, dia lakukan itu sampai daging tidak bersuara lagi, tidak ada suaranya lah daging. Tapi kalau masih ada suaranya daging, ya inilah tadi yang saya katakan, di dalam daging ada suara yang membuat manusia darah daging tidak bisa taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ingat loh ya, dengan ketaatan ini kita bisa sampai ke dalam kerajaan surga. Ingat sekali lagi, kalau kita taat sungguh-sungguh sampai bisa membuka pintu di dunia ini, seperti Sarah taat kepada suaminya, semua bisa, pintunya, rahimnya bisa terbuka, yang seperti saya sampaikan minggu yang lalu. Apa yang mustahil bagi dia, bayangkan, sudah mati pucuk, mati haid, sudah menopause, bahkan juga mandul lagi juga, bayangkan, tetapi bisa terbuka sampai dia menamai tuannya, Abraham tuannya loh. Artinya apa? Dia nurut sama Abraham, tunduk, taat sungguh-sungguh. Demikian pula juga dengan kita. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, apa yang menjadi hal yang mustahil bagi kita? Sepertinya dunia tertutup, pintu semua tertutup, tapi bagi Tuhan bisa terbuka. Amin Bapak Ibu, bisa terbuka semua, sampai pintu surga pun juga terbuka. Loh, dari mana Pak Ari? Coba kita akan baca di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi dengan ketaatan ini semua pintu di dunia ini bisa terbuka, sampai bisa membuka pintu surga. Pintu surga terbuka kalau kita mau taat. Ini kuncinya bagi kita. Tapi kalau masih ada suara daging, ya jangan harap kita bisa taat. Nggak bisa suruh sembelih anak, wah Tuhan ini gimana sih, nggak manusiawi Tuhan ini nggak masuk akal, masa anaknya disembelih. Tapi Abraham tidak seperti itu. Dia taat sungguh-sungguh, sampai nggak ada suara daging. Apa namanya kalau suara itu? Sampai nggak ada suaranya sungguh-sungguh. Dia bisa taat sungguh-sungguh. Wah, luar biasa. Abraham ini luar biasa sebagai contoh, dan Tuhan Yesus juga bisa menyontohkan hal itu. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang kita ketahui apa yang ada di dalam daging tadi. Ada keinginan hawa nafsu yang pertama, yang kedua ada sifat tabiat dari daging itu, dan yang ketiga ada suaranya daging yang tidak mau taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ini kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kalau ini dibiarkan, daging tadi itu dibiarkan, nah kembali lagi ke zaman Nuh dulu itu, dagingnya semakin meraksasa,
kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan, kenajisan, wah, tambah membesar, tambah menggunung, tambah nggak karu-karuan. Maka yang terjadi ya penghukuman Tuhan yang terjadi. Makanya sebelum hal itu terjadi pada kita, ambil angka 40 tadi itu, tekan daging itu, matikan daging itu sungguh-sungguh dengan cara berpuasa. Ya inilah arti berpuasa tadi itu. Kita bisa mengalahkan daging, kita bisa mengalahkan daging sungguh-sungguh. Ini semoga Bapak Ibu bisa mengerti dengan sungguh. Kalau tidak, maaf permisi bicara, kalau tidak kita mengambil angka 40 tadi berpuasa, ya Tuhan nanti yang akan memberikan angka 40. Begitu. Jadi kalau kita tidak mau ambil angka 40 tadi dengan cara berpuasa tadi, ya Tuhan yang memberikan angka 40. Seperti zaman Nuh dulu. Apa itu? Ya dihukum Tuhan sungguh-sungguh. Dihukum Tuhan sampai betul-betul semua makhluk yang bernafas tadi, manusia, daging, tidak ada yang hidup, satu pun tidak ada, kecuali yang masuk dalam bahteranya Nuh. Cuma 8 orang yang selamat. Yang lainnya kepada mati semua, dihukum oleh Tuhan. Mengerti Bapak Ibu? Ya inilah arti nilai angka 40 yang kita bisa pelajari dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 2 ini. Harus kita miliki dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Sekali lagi, itu tadi, kita belajar untuk bisa mematikan daging kita, bisa mulai mengontrol daging kita, menguasai daging kita, bahkan kalau bisa sampai mematikan, merobek daging kita dengan air tadi itu. Sebab air itu kalau sudah kena daging itu robek dagingnya, ya kalau sudah terendam di air gitu robek dagingnya, itu tidak utuh lagi dagingnya, robek semua, mati sampai bisa merobek daging kita ini, sampai bisa merobek daging kita ini. Nah, solusinya bagaimana sekarang? Maaf, belum sebelum itu. Jadi kalau ini dibiarkan Bapak Ibu ya, kalau ini dibiarkan lama-lama dagingnya tadi itu dibiarkan semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin membesar, akhirnya timbul kita dibawa, kita akan baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai ke-21. 19 sampai 21. Nah, akhirnya ya ini tadi. Kalau dagingnya mulai meraksasa, mulai sudah besar, pecah dagingnya. Mulai pecah dagingnya, ya, dagingnya mulai pecah, akhirnya terjadi perbuatan daging. Nah, terjadi perbuatan daging. Apa perbuatan daging ini? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, 1, kecemaran, 2, hawa nafsu, 3, penyembahan berhala, 4, sihir, 5, perseteruan, 6, perselisihan, 7, iri hati, 8, amarah, 9, kepentingan diri sendiri, 10, pencideraan, 11, roh pemecah, 12, kedengkian, 13, kemabukan, 14, pesta pora, 15 dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Akhirnya itu tadi, kalau dagingnya dibiarkan semakin membesar, nah nanti pecah, seperti bisul itu pecah, akhirnya timbul perbuatan daging tadi itu, sama ada buahnya. Sehingga akhirnya ya terjadilah perbuatan daging tadi itu. Tadi mulai dari keinginan, sifatnya, terus kemudian dari suaranya daging. Nah sekarang timbul itu sudah terjadi buahnya, perbuatannya daging itu muncul. Kalau orang sudah melakukan ini, ya itu tadi, sudah tinggal tunggu waktu, sudah cepat atau lambat datang angka 40. Datang angka 40 yang dari Tuhan untuk membinasakan manusia daging sampai tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tadi jelas, siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak mendapat dalam kerajaan surga. Ya jangan harap bisa masuk sana, jangan harap bisa masuk sana. Ya tinggal di mana nanti? Ya tinggal ada 2 tempat nanti. Kalau tidak di surga ya di neraka, ya itu saja tempatnya nanti. Makanya itu Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya inilah yang ada terdapat di dalam daging. Kalau kita biarkan sampai daging itu terjadi perbuatan daging ini, kalau sudah datang cepat atau lambat tinggal tunggu angka 40-nya Tuhan. Nah makanya supaya jangan terjadi angka 40 yang dari Tuhan, kita ambil angka 40 itu, kita mulai saat daging kita tidak bisa dikontrol lagi, saat kita tidak bisa menguasai daging lagi. Mungkin kita sudah berbuat tadi perbuatan daging, Tuhan masih memberi solusi tadi. Ambil angka 40 tadi, kita matikan, kita kuasai daging itu,
Lewat apa? Berpuasa. Karena berpuasa itu kan tidak makan, tidak minum. Nah itu mulai menguasai, ada makanan tidak dimakan, kan menguasai, betul ya. Orang puasa itu ada minuman gitu, ada minuman, oh tapi tidak mau minum. Ya itulah, melatih untuk bisa menguasai. Makanya kemarin di dalam Rebu yang lalu saya katakan itu bukan dipaksa kalau puasa, itu melatih kita ini supaya bisa mengontrol, supaya kita bisa menguasai daging kita ini. Karena ya itulah kalau berpuasa tadi, ada makanan tidak mau makan, ada minum tidak minum. Nah mulai menguasai daging. Biar saya dulu kalau puasa, kalau anak-anak saya masih kecil dulu ya saya nyuapin. Nah, kalau orang lain kan minta dihargai, puasa ngapain kok puasa minta dihargai, dihormati orang lain? Tidak perlu dihargai, dihormati, biar Tuhan sendiri yang menghormati kita. Nah itu yang seharusnya kita lakukan. Saya dulu puasa nyuapin anak saya, apa kepingin? Tidak, karena memang tujuan kita, niat kita puasa dengan sungguh-sungguh. Biar ada orang makan soto, biar ada orang makan apa, kalau kita sungguh-sungguh mengambil bagian angka 40 tadi itu, kita tidak tergoda. Karena kita sudah bisa menguasai, kita bisa mengontrol keinginan kita. Itu semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ya, ini. Jadi makanya sekali lagi yaitu tadi harus seperti kita bisa mengambil angka 40 tadi, supaya itu tadi tidak terjadi penghukuman Tuhan. Ingat, penghukuman Tuhan itu terjadi di Niniwe. Kenapa tidak dihukum oleh Tuhan? Ya itu tadi mengambil angka 40. Yunus masuk di Niniwe itu 40 hari lagi kota ini ditunggang balikkan oleh Tuhan. Maka Niniwe di situ mengambil keputusan apa? Berpuasa. Mulai dari raja sampai yang paling bawah, sampai juga ternak-ternaknya, hewan tidak boleh makan. Akhirnya apa? Tuhan yang menyesal mau menghukum. Nah ini yang harus kita ketahui. Jadi puasa ya itu tadi, mulai menekan, mengontrol apa yang ada di dalam daging kita, mulai dari keinginan, hawa nafsu, sifat tabiatnya tadi, dan suaranya daging mulai ditekan sungguh-sungguh. Bahkan sampai dimatikan, dirobek sungguh-sungguh. Baru di situ ada belas kasih kemurahan Tuhan. Niniwe dulu tidak jadi dihukum, karena itu tadi mengambil angka 40 tadi. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Nah, jadi makanya untuk bisa melakukan angka 40 ini, makanya perlu ada sarananya juga. Kalau tidak ada sarannya kita tidak kuat. Kalau tidak ada sarannya tadi kita tidak kuat sungguh-sungguh. Sarananya bagaimana? Untuk bisa melakukan angka 40 tadi itu, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai yang ke-17. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu. Tadi saya mengatakan ya, sudah 3 hari 3 malam saya itu tidak makan. Wah, memang rasanya loyo Bapak Ibu, loyo sekali. Mau apa-apa rasanya itu, wah, tidak kuat rasanya ini, loyo rasanya. Ya, muram mukamu. Dan muka ini rasanya, ya itu tadi, rasanya kalau sudah loyo, capek begitu kan otomatis muka ini kan muram, betul ya. Muka ini muram rasanya. Bayangkan, makan, tidak minum selama 3 hari. Ini berbicara juga tentang wajah juga. Makanya tadi saya katakan tadi, keinginan dan hawa nafsu tadi ya. Hawa tadi keinginannya makan bangun karena melihat. Terus kemudian hawa nafsu juga anak-anak Allah tadi melihat, anak-anak manusia tadi. Dimulai dari mata ini. Makanya dari mata nanti kita akan sama-sama lihat pelajari juga. Seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi kalau mereka berpuasanya seperti orang munafik tadi itu, yang minta dihormati yang lain dan sebagainya, nah mereka memang sudah mendapat upahnya, yaitu upahnya mereka dihormati orang lain, yaitu upahnya. Tetapi bagi kita yang mengerti tentang firman Tuhan, angka 40 ini, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cuci mukamu. Kalau tidak ada sarana ini kita tidak kuat. Tapi begitu saya menyentuh air, saya katakan tadi saya sudah lemah, saya sudah loyo, tapi begitu kena air, wah seger rasanya. Apalagi kalau sudah mandi, pertama cuci muka saja sudah beda. Cuci muka saja sudah beda. Apalagi kalau mandi, wah tambah seger. Terus juga dikasih minyak. Minyakilah rambutmu.
Ini yang sarana harus kita pakai supaya kita kuat. Kalau tidak ada ini kita tidak kuat. Tidak kuat kita mengambil angka 40. Ingat loh ya, angka 40 bukan lamanya loh ya. Tadi berbicara tentang arti rohaninya tadi. Tidak kuat kita kalau tidak ada sarannya. Berbicara apa air ini? Air ini berbicara tentang firman Tuhan. Ya, ini harus kita cucilah muka ini. Karena ingat sekali lagi, muka ini kaitannya dengan 5 panca indera tadi. Mulai dari mata tadi yang saya katakan tadi. Mulai dari mata ini harus dicuci sungguh-sungguh. Mata ini supaya tidak ada lagi keinginan. Tidak ada lagi hawa nafsu di situ. Tidak ada lagi sifat daging, minyaki rambutmu itu. Urapan Roh Kudus itu membuat kita itu tidak ada lagi sifat tabiat karakter kita, pikiran-pikiran yang tidak macam-macam. Bisa diurapi dengan Roh Kudus. Nah, sama dengan firman dan urapan Roh Kudus yang sudah menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan bukan hanya sampai di pikiran saja. Kalau sampai di pikiran saja, jadi ilmu pengetahuan nanti jadi sombong. Jadi ilmu pengetahuan saja nanti jadi sombong. Jadi makanya harus sampai firman itu menjadi iman dalam kehidupan kita. Kalau firman jadi pengetahuan baik, tapi lanjutkan, tingkatkan, firman itu harus bisa menjadi iman dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, setelah menjadi iman kita praktekkan sungguh-sungguh. Artinya firman itu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan kita, sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Karena itu tadi, mukanya sudah dikasih firman, minyak rambut sudah dikasih minyak tadi, itu semua sudah ada di dalam urapan kuasa firman dan Roh Kudus tadi. Dikontrol semua oleh firman Tuhan dan Roh Kudus tadi yang bisa mengontrol. Kalau tanpa itu kita tidak bisa, tidak kuat sungguh-sungguh. Harus ada firman dan urapan Roh Kudus yang bisa membuat kehidupan kita bisa bertahan, bisa kuat ya, untuk mengambil angka 40 tadi dalam berpuasa tadi. Nah ya, jadi ini yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada firman dan minyapan Roh Kudus bisa menyegarkan, maksudnya bisa menguatkan kita, bisa menyegarkan dan menguatkan kita. Dan juga seharusnya, maaf permisi bicara ya, kalau di dalam pendalaman Alkitab ini seharusnya ada perjamuan suci, seharusnya harus ada perjamuan suci, pendalaman Alkitab. Nah, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 54. Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ada pribadi Yesus dan urapan Roh Kudus tadi ada di dalam kehidupan kita lewat perjamuan suci, seharusnya lewat perjamuan suci, sehingga daging kita tadi yang kita sudah matikan, sudah kita kuasai, bahkan kita matikan, bahkan kita robek, Tuhan Yesus berikan daging yang baru, dagingnya Yesus melalui perjamuan suci, sehingga daging kita yang sudah mati digantikan dengan daging dan darahnya Yesus. Yaitu tadi yang saya katakan tadi, firman Tuhan itu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan kita, sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Itu yang bisa menyegarkan, menguatkan kita. Karena Yesus dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita yang bisa menguatkan, menyegarkan, bahkan sampai menguatkan kita. Bahkan lebih daripada itu tadi, kita bisa yang membawa kita ke dalam hidup yang kekal tadi. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang hasilnya bagaimana? Kalau sudah tadi kita sudah mematikan daging, bisa mengontrol daging kita dan diganti dengan dagingnya Yesus, dengan darahnya Yesus, lewat firman dan perjamuan suci sebenarnya. Nah, hasilnya yang pertama kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-26, Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 28 sampai 28 sampai 29. Matius 26 ayat Matius 26 ya, 38 sampai 39. 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini
dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi kalau kita bisa, tadi itu ada pribadi Yesus, Roh Kudus, ada pribadi Firman dan Roh Kudus, dan juga ada korban Kristus tadi itu. Maka Yesus tadi pada waktu mau menghadapi salib, dia naik di Taman Getsemani, dia berdoa, dia di situ. Dia mengatakan dia di situ, dia tahu, karena dia tahu bahwa bagaimana tentang penderitaan salib ini. Kita sudah, kalau saudara bisa lihat di dalam filmnya Praise of Christ itu ya, saudara kalau bisa sampai, kalau saya lihat itu tuh sampai tidak tahan ya. Wah, saya sampai mencucurkan air mata, betul-betul sampai habis rasanya air mata, karena tidak tega melihat Tuhan Yesus seperti itu. Makanya Tuhan Yesus tadi mengatakan, hatiku sangat sedih, karena dia tahu penderitaan salib itu. Makanya di dalam Taman Getsemani dia berkata, Tuhan, kalau bisa ambil cawan ini Tuhan. Sebab dagingnya sendiri mengatakan, aku tidak kuat Tuhan. Tapi ya itu tadi, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Hasilnya Tuhan Yesus bisa mengalahkan dagingnya. Tuhan Yesus bisa mengalahkan dagingnya di Taman Getsemani. Yaitu tadi dengan doanya, biar bukan kehendakku, kalau bisa lalukan cawan ini Tuhan. Bapakku tidak kuat, dagingku tidak kuat, manusia daging tidak kuat mengalami penderitaan itu. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dia bisa taat. Dengar-dengar, dia bisa mengalahkan dagingnya. Dan mengalahkan dagingnya sampai dia rela harus dicambuk, harus disesat, harus kena mahkota diri, diludahi, macam-macam penderitaan Tuhan Yesus. Tapi dia bisa tahan, dia di situ. Dia bisa kuat di situ. Karena apa? Sekali lagi, yaitu tadi kembali lagi. Karena ada firman, Roh Kudus dan perjamuan suci bagi kita saat ini. Kalau dulu pribadi Yesus adalah pribadi firman itu sendiri. Roh Kudus ya ada di dalam pribadi Yesus dulu. Makanya dia mencontohkan bagi kita saat ini. Bagi kita ya harus mengalami seperti Yesus. Ada pribadi Yesus, ada Roh Kudus, dan ada korban Kristus. Supaya kita bisa kuat. Kalau tidak ada korban Kristus, tidak kuat. Sekali lagi, tidak kuat. Nah, kesaksian istri saya, kesaksian juga Cik Fitri ya di Jatiroto juga. Kalau tidak ada korban Kristus, tidak kuat. Coba kena duri saja sedikit, nah, kan dia ingat, waduh, kalau dibanding dengan engkau yang kena mahkota duri, tidak seberapa Tuhan lah. Kan bisa kuat kalau ada korban Kristus. Kalau tidak ada korban Kristus, tidak kuat kita. Saya dulu juga menyaksikan, kalau dulu saya sebelum jadi hamba Tuhan, wah kemana-mana saya dulu punya mobil roda 4 ya. Jadi setelah jadi hamba Tuhan, nol, tidak punya apa-apa. Mau kemana-mana harus naik kendaraan umum sampai terlambat, akhirnya dapat berkat dikasih Yamaha 80 itu, Yamaha 80 yang eprek-eprek itu. Wah, nangis dalam hati saya, nangis sungguh-sungguh. Tuhan, saya tidak jadi hamba Tuhan dulu bisa naik roda 4, sekarang jadi hamba Tuhan masa naik kayak ini. Tapi Tuhan ingatkan, lebih menderita mana kamu dengan aku? Kamu bisa naik aku kemana-mana, enggak naik apa-apa, jalan kaki. Nah itu bisa ingat, kita diingatkan oleh korban Kristus. Tidak ada korban Kristus, tidak ada firman Tuhan, tidak ada Roh Kudus, habis kita di situ. Tidak kuat angka 40, tidak kuat mengalami daging kita, tidak kuat mengalami keinginan hawa nafsunya, mengalami sifat tabiatnya, mengalami suara daging, kita tidak kuat. Makanya kita membutuhkan pribadi Yesus, Roh Kudus dan korbannya Tuhan tadi. Itu yang bisa menguatkan kita. Tuhan Yesus sudah kuat di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Kuat bisa mengalahkan daging sampai puncaknya kemenangan itu. Di dalam ayat yang terakhir, Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-10. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-10. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di langit, pertama, yang ada di atas bumi, kedua, dan yang ada di bawah bumi.
Tuhan Yesus mampu mengalahkan setan Tritunggal. Setan Tritunggal, iblis atau naga merah padam yang ada di bawah bumi, itulah antikris, dan yang ada di atas bumi itulah nabi palsu. Kekuatan setan Tritunggal sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sumbernya dosa, sumbernya malapetaka, sumbernya air mata, sumbernya masalah. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas daripada Tuhan Yesus dimulai dari angka 40 tadi. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dagingnya, Tuhan Yesus sudah mengalahkan setan Tritunggal. Enyahlah engkau iblis, hanya kepada Bapamu saja, engkau Allahmu saja engkau harus berbakti. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita juga harus kita lakukan bersama-sama. Bukan lamanya sekali lagi, tapi arti rohaninya, arti nilai rohani bagi kita. Supaya sekali lagi itu tadi, kita menjadi orang yang tahan uji, selalu menang dalam pencobaan, dan kita bisa menunjukkan kualitas sama seperti pribadi Yesus. Seperti pribadi Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kita. Bila melalui pendalaman Alkitab ini, semakin hari kita bisa semakin mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Saya rindu kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan, Engkaulah Kekuatanku. Sekali lagi rapnya, saya undang semua bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus,
kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu mengatasi musuh yang ada di dekat kami. Itulah daging ini Tuhan, musuh yang paling berat, musuh yang paling besar bagi kami Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami bersyukur kami tidak mampu menghadapi segala sesuatu itu tanpa firman dan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak bisa mengontrol, tidak bisa menguasai daging, sehingga daging itu meraksasa Tuhan, semakin membesar sampai terjadi perbuatan-perbuatan daging yang membawa manusia ke dalam kehancuran Tuhan, bahkan sampai mengalami penghukuman Tuhan, dibinasakan sampai di dalam lautan api. Itulah sebabnya Tuhan firman-Mu saat ini mengingatkan kepada kami, saat kami tidak lagi bisa mengontrol daging kami, kami mengambil, oh Tuhan, angka 40 itu kami bisa berpuasa Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan dapat tertolong, supaya daging kami selalu dapat dikontrol lewat firman-Mu, lewat juga Roh Kudus, sehingga Tuhan daging kami senantiasa selalu diganti dengan daging-Mu Tuhan, sehingga kami bisa taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dalam menghadapi apa saja, terutama dalam menghadapi pencobaan, kami bisa tahan uji, sehingga kami bisa menampilkan kualitas yang terbaik sama seperti Engkau ya Yesus. Itulah yang menjadi kerinduan kami saat ini Tuhan. Kami dibentuk, kami dapat disempurnakan sama seperti pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu saat ini, dan sungguh-sungguh kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan juga buat apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami tertolong, bahkan kami dapat diselamatkan, bahkan diberkati oleh Tuhan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami disempurnakan, disucikan oleh Tuhan, disempurnakan sampai kami bisa masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada pengumuman? Ada? Oh. Ya, mari kita tamatkan juga ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati dari awal hingga pada selesainya. Biarlah apa yang Tuhan sudah nyatakan sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami ditolong oleh Tuhan, supaya kami tidak mengalami penghukuman yang daripada Tuhan, tetapi kami bisa tertolong. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing jauh dekat. Tuhan sertai, tiba di rumah dengan keadaan selamat, dan persembahan yang dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu Tuhan balas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Sekarang biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.